Ah, halo. Selamat datang. Aku tidak menyangka akan kedatangan tamu di saat seperti ini. Sebenarnya tempat ini belum buka secara resmi, tapi aku tidak menolak jika ada yang datang berkunjung. Duduklah. Selamat datang di tempatku. Kau bisa bilang ini kafe, tapi sayangnya belum ada apa-apa di sini. Mau minum sesuatu? Aku tidak punya banyak hal kecuali teh dan kopi. Akan aku buatkan satu untukmu. Tunggu sebentar. Sambil aku menyeduh minumannya, mungkin kita bisa berbincang-bincang dulu. Tahun lalu adalah tahun yang cukup sulit, bukan? Tahun di mana orang menjaga jarak satu sama lain. Benar? Tahun di mana semua menjaga diri mereka masing-masing, entah itu dari penyakit ataupun dari orang-orang luar yang sering berpergian. Benar? Tahun lalu juga banyak pekerjaan yang harus gulung tikar, dan yang lain yang bertahan. Mereka bertahan dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Hal itu juga terjadi pada aku saat ini. Tanpa kita rasakan, waktu terus berjalan. Benar? Mereka yang berjuang untuk tetap bertahan, berusaha sekeras mungkin menghadapi badai yang sangat besar. Mereka yang baru memulai mendapatkan tantangan lebih besar daripada orang-orang yang bertahan itu. Mereka harus menghadapi sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah orang alami. Tapi semoga saja tahun ini adalah tahun yang baik untuk kita semua. Entah itu soal percintaan, entah itu soal pekerjaan, entah itu soal keluarga. Semua kembali seperti semula dan mulai membaik. Ya. Bicara soal hubungan dan perjuangan, aku punya cerita yang menarik di sini. Cerita tentang perjuangan seorang gadis kecil di tengah perang yang membludak. Sayangnya, aku tidak ingat di mana aku menaruh buku itu. Mungkin aku akan mencarinya nanti. Kau penasaran? Aku tidak begitu ingat dengan ceritanya, tapi mungkin aku bisa sedikit menceritakannya untukmu sebagai rasa terima kasihku karena telah berkunjung. Ya, ini dia. Selamat dinikmati. Lanjut ke pembicaraan yang tadi. Dari mana ya aku harus memulai? Begini saja. Ini adalah cerita
tentang seorang gadis kecil yang hidup sangat bahagia. Walaupun dia tinggal di kota yang sangat kecil, dia tetap merasakan kebahagiaan yang sangat amat mendalam. Dia hidup bersama orang tuanya di rumah yang cukup besar, dengan makanan yang cukup, pakaian yang cukup. Semua kebutuhannya bisa dipenuhi, dan apapun yang gadis itu inginkan bisa terpenuhi hanya dengan sekejap mata. Akan tetapi, pada suatu hari, sesuatu yang buruk terjadi. Mimpi buruk adalah kata yang tepat untuk menggambarkan semua ini. Ini neraka. Siapapun, tolong aku. Siapapun, tolong selamatkan kami. Kosong, ganti. Semuanya, mundur. Masih ada orang. Aku tidak mau mati. Aku ingin hidup. Siapapun, tolong selamatkan aku. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Kau harus hidup dan balaskan dendammu pada kami. Tunggulah beberapa menit lagi, dan kau akan bisa keluar sana. Aku akan meninggalkan ini. Pergilah ke kota, dan tunjukkan ini ke... Itu mimpi. Itu hanyalah mimpi. Meskipun begitu, aku tahu betul hal tersebut memang telah terjadi. Sudah bertahun-tahun lamanya. Dan setelah itu,
gadis kecil itu terus-menerus menangis. Di atas ranjangnya, dengan sinar rembulan yang masuk melalui jendela yang terbuka sangat lebar. Apa itu hanya mimpi? Apa itu ingatan dia di masa lalu? Lalu, bagaimana nasib gadis kecil itu sekarang? Sayangnya, yang aku ingat hanya sampai sana. Jadi, kita akhiri dulu ceritanya sampai di sini. Akan aku beritahu jika aku sudah menemukan bukunya. Tapi, sampai saat itu terjadi, sering-seringlah berkunjung. Akan aku ceritakan banyak hal lagi. Dan juga, tentu saja, aku akan memberikan minuman gratis setiap kali kamu berkunjung. Dan aku yakin kamu akan menyukai cerita yang akan aku bawa di hari esok. Kalau begitu, aku undur diri terlebih dahulu. Kalau begitu, sampai ketemu lagi. Dan hati-hati di jalan.